Sumpah, AI-nya Infinix gila banget. Masih barengan sama gue Dimas, dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Infinix Note 50 Pro. Dan di video kali ini gue pengen ceritain AI yang ada di Infinix Note 50 Pro. Karena menurut gue AI di handphone yang satu ini kelasnya udah berasa kayak handphone flagship. Nah, buat lo yang penasaran juga sama AI dari Infinix Note 50 Pro, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Basicnya Infinix ini punya AI asisten yang namanya adalah Volex. Sebenarnya fitur Volex ini udah ada dari beberapa generasi sebelum Infinix Note 50 Pro, tapi di Infinix Note 50 Pro ini pembawaannya lebih baik dan menurut gue beberapa kali bisa menyaingi beberapa AI lain kayak misalnya Gemini by Google, Bixby dari Samsung, atau bahkan the Apple Intelligence. Dan sudah terkonfirmasi kalau Volex ini sudah menjalin kerjasama dengan DeepSeek AI sebagai platform penyedia layanan AI untuk jajaran handphone Infinix dengan model DeepSeek yang digunakan adalah DeepSeek R1. Oke, yang pertama yang mau gue bahas itu adalah Volex Voice Assistant. Nah, berhubung Volex Voice Assistant ini menjalankan model AI dari DeepSeek R1, jadinya dia bisa mengolah beberapa data, bisa diajak diskusi, bahkan sampai bisa mengerjakan soal matematika level olimpiade. Cara penggunaan Volex Assistant ini sebenarnya gampang banget, tinggal pencet dan tahan tombol power. Lo udah bisa langsung bertanya sama Volex tentang hal-hal yang mau lo tahu. Misalnya, lo mau dibuatkan itinerary buat liburan, atau sesimpel nanya resep masakan buat buka puasa atau sahur. Dan yang kerennya di sini, lo bisa minta Volex Assistant ini untuk memecahkan masalah, meringkas dokumen, mendeskripsikan foto baik dari galeri atau langsung dari kamera, bahkan bisa merubah tampilan teks yang berupa foto menjadi dokumen. Ini asli gila banget menurut gue. Tolong buatkan saya itinerary perjalanan ke Bali selama 4 hari 3 malam dimulai dari hari Kamis besok, dimulai dari Bekasi menuju ke bandara sampai ke Bali, kira-kira berapa budgetnya, berapa tiket pesawatnya, berapa hotelnya, dan tujuannya di Bali itu kemana saja. Berikut itinerari perjalanan 4 hari 3 malam ke Bali dari Bekasi, beserta perkiraan budget. Perjalanan dimulai Kamis, 10 Maret 2025. Perkiraan budget dan harga tiket hotel sangat bervariasi tergantung pilihan Anda. Kolak, tolong dong buatkan resep untuk kolak pisang yang enak itu kayak gimana? Berikut beberapa resep kolak pisang yang bisa Anda coba untuk berbuka puasa sore ini. 1. Kolak pisang sederhana. Bahan-bahan: Selanjutnya yang mau gue ceritain itu ada di AI Photo Eraser. Gimana? Udah lihat belum AI Photo Erasernya Apple yang meleset? Kalau gitu lo harus tahu AI Photo Eraser dari Infinix Note 50 Pro ini. Meskipun menurut gue hasilnya belum yang bisa sebagus Galaxy AI dari Samsung, tapi menurut gue udah sangat cukup. Contohnya buat hapus objek di dalam foto kayak gini. Meskipun sebenarnya hasil tangan gue masih kelihatan bedanya antara tangan asli dan tangan AI, tapi ini udah rapi banget loh hasilnya. Gue coba dengan objek muka yang lebih sulit lagi hasilnya, dan ternyata meskipun belum yang 100% mirip sama muka gue, tapi ini asli lumayan banget hasilnya. Tetap rapih dan iya tetap muka orang hasilnya, nggak berubah jadi yang lain. Masih di ranah fotografi, nggak cuma bisa menghapus objek dalam foto, tapi di aplikasi kamera Infinix Note 50 Pro ini ada fitur yang namanya adalah AIGC. Gue nggak tahu kepanjangannya itu apa, mungkin Artificial Intelligence Generate Character. Tapi yang jelas fitur ini bisa bikin tampilan foto lo bagus ala-ala AI. Ada beberapa preset di sini kayak gaya hidup, cinta, wisuda, dan masa kecil. Gampangnya lo tinggal ambil 4 foto dengan preset yang lo mau, tunggu sebentar hasilnya, dan voila, foto lo udah tergenerate oleh AI.
Abis itu ada fitur yang namanya adalah sentuh pintar Volex. Basicnya ini sama kayak generate foto teks ke dokumen, tapi ini lebih luas. Karena teks yang ada di luar foto tapi masih dalam satu screen ini bisa di-generate. Cuman setelah gue cobain fitur ini, fiturnya cuma bisa berjalan di aplikasi galeri aja. Berikutnya ada fitur AI asisten panggilan. Namanya bikin otak traveling ya, asisten panggilan. Tapi tenang, ini bukan yang aneh-aneh kok. Jadi asisten panggilan ini bakal bisa bantuin kita sebagai pengguna untuk membuat summary panggilan yang habis kita lakukan. Dan juga bisa melakukan penerjemahan bahasa secara langsung saat kita melakukan panggilan telepon. Hal ini bakal berguna banget nih buat nampilin hasil percakapan sebuah perjanjian kerja atau hal penting lainnya. Dan juga berguna kalau lo lagi di luar negeri atau mau telepon layanan taksi misalnya, tapi nggak tahu bahasanya. Dan bahasa yang sudah didukung pun juga cukup banyak ya. Dan yang jelas bahasa Indonesia sudah termasuk di sana. Fitur AI selanjutnya adalah fitur AI terjemahan. Sebenarnya ini basic AI yang menurut gue udah banyak bisa dilakukan oleh platform AI lainnya. Fitur ini memungkinkan melakukan penterjemahan bahasa baik dari apa yang kita ketik, kita bicarakan, atau kita terjemahkan bahasa dari foto yang kita ambil. Bakal berguna kalau lo lagi di luar negeri dan nggak ngerti bahasa dari papan penanda di sekitar lo, atau informasi di sekitar lo. Fitur selanjutnya adalah asisten sosial. Basicnya ini juga sebagai penterjemah, hanya saja sifatnya real time atau langsung bisa digunakan untuk ngobrol dengan orang berbahasa asing saat kita menggunakan panggilan menggunakan aplikasi media, dan hasil obrolannya bisa langsung kita summarize juga. Selanjutnya ada fitur asisten dokumen. Ini sama seperti yang di awal tadi, di mana kita bisa membuat ringkasan dari dokumen, menganalisa dan mengekstraksi informasi penting dari dokumen yang kita tanyakan. Habis itu ada juga asisten penulisan yang fungsinya bisa ngebantu kita untuk memperbaiki tulisan, memperbaiki ejaan dan tata bahasa, buat ringkasan dan melakukan pencarian. Belum habis sampai di situ, ada fitur AI yang namanya adalah catatan AI. Jadi di dalam fitur ini lo nggak cuma bisa membuat catatan dari hasil obrolan, tapi lo bisa buat sketsa gambar dan dirubah menjadi gambar AI yang lebih menarik. Saat lo berada di kondisi tertentu, meeting misalnya, dan lo nggak mau kehilangan detail dari percakapan meeting tersebut dan lo rekam, hasil rekamannya bisa disummarize atau diringkas menggunakan fitur ringkasan rekaman, dijadikan sebuah catatan yang bisa lo bagi ke rekan meeting lo. Salah satu hal yang sebenarnya kayak wajib banget bisa dilakukan AI itu adalah generate gambar dan bisa dijadikan wallpaper. Dan iya, Infinix Note 50 Pro ini bisa melakukan hal itu. Lo bisa pilih penggunaan foto yang ada di dalam galeri atau lo bisa menggunakan kalimat deskripsi yang sesuai dengan keinginan lo. Proses ini jelas membutuhkan jaringan internet, tapi gue belum tahu hal ini bisa dilakukan terus-menerus atau dibatasi per harinya. Tapi menurut gue hasilnya udah keren-keren banget. Selanjutnya yang gak kalah menarik itu adalah potongan AI. Basicnya kita bisa memotong gambar dari sebuah foto untuk dijadikan stiker. Sebenarnya fitur seperti ini udah lumayan banyak ada di beberapa smartphone, tapi tetap nice to have lah. Fitur AI terakhir dari Infinix Note 50 Pro ini adalah Circle to Search. Tapi fitur yang satu ini tetap butuh bantuan dari Gemini AI by Google. Caranya tinggal pencet dan tahan aja tombol home dan lingkari objek yang mau kita cari. Udah, sesimpel itu aja. Oke, kesimpulan gue buat AI-nya Infinix ini gila banget sih. Menurut gue potensi AI dari Infinix ini masih bisa banget berkembang. Tapi yang bikin gue heran itu fitur AI kelas flagship kayak gini dibawa di handphone yang harganya cuma 2-3 jutaan doang. Kan jadi kayak ngapain beli handphone mahal-mahal buat nikmatin AI kayak gini? Mending beli Infinix. Tapi ya apa yang gue sampaikan ini murni pendapat gue pribadi dan jujur gue emang sekagum itu. Yang jelas tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan lo. Perlu gak sih fitur AI di handphone murah? Nah, jadi gitu ya teman-teman, AI dari Infinix Note 50 Pro. Gimana menurut lo? Gokil kan? Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai AI dari Infinix Note 50 Pro. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!